Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Pramesin Fajrin, dan 3 orang teman saya, Ahmad Zainul Mutakin, Aisyah Gustianila, dan Faila Zaharni Rakwela, ingin mempresentasikan tentang analisis riba dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian riba secara etimologi berarti tambahan. Menurut Muhammad Asy'arbini, riba adalah suatu akad atau transaksi pada barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya. Secara singkat, riba adalah transaksi dalam suatu akad jual-beli yang dilakukan oleh komunitas masyarakat tertentu atau perorangan dengan cara melebihkan barang harga pada ukuran timbangan sebab adanya tafadul dan tamasul, baik berupa riba fadl maupun nasiah, dengan merugikan salah satu pihak. Hukum riba pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya atau orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya. Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Jadi para ulama sepakat bahwa riba adalah haram, serta Islam tidak memperkenankan hal itu dipraktikkan dalam muamalah. Baik, selanjutnya terdapat macam-macam riba. Di sini terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu merupakan riba fadli, yaitu tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya. Untuk contohnya, misalnya seseorang ingin menukarkan 3 kg gandum dengan kualitas yang sangat baik dan ada seseorang juga dengan ingin menukar 4 kg gandum tetapi kualitasnya sangat buruk, bahkan terdapat kutunya. Nah, itu kan nggak adil. Lalu yang kedua terdapat riba qardi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Untuk contohnya, Aisyah ingin meminjam uang sebesar 500.000 kepada Dinda. Namun Dinda pun menyetujuinya permintaan tersebut. Akan tetapi, Dinda memberikan syarat dalam memberikan pinjaman tersebut, Aisyah harus mengembalikan uang pinjamannya sebesar 600.000. Nah, kan terdapat lebih 100.000. Nah, 100.000-nya tersebut merupakan uang kelebihan yang termasuk ke dalam riba qardi. Yang ketiga terdapat riba yad, yaitu jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Untuk contoh kasusnya, misalnya saya menjual mobil dengan harga 500 juta. Lalu jika ada seseorang yang ingin membelinya secara tunai, maka saya akan beri mobil tersebut di harga 500 juta. Tetapi jika seseorang tersebut membayarnya berdasarkan dengan metode menyicil, maka saya akan menambahkan harga mobil tersebut hingga 700 juta. Nah, selanjutnya terdapat riba nasiah, yaitu tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Untuk contoh kasusnya, misalkan Zainul ingin membeli dan mengambil emas dengan jumlah beratnya 7 gram bulan ini. Namun, Zainul dapat membayar atau menyerahkan uangnya bulan depan. Hal tersebut termasuk riba nasiah karena harga emas belum tentu sama pada setiap bulannya. Lanjut. Baik, selanjutnya terdapat pengertian ekonomi Islam. Berdasarkan buku Umar Sapra tahun 2000, ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengertian syariat yaitu ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Lalu ekonomi Islam ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mengelola sumber daya dalam rangka menggapai tujuan syariat, yaitu terwujudnya kesejahteraan umat manusia secara material dan imaterial dunia dan akhirat. Lanjut. Nah, lalu terdapat nilai dasar ekonomi Islam. Lalu, nilai dasar di sini terdapat 4 nilai. Yang pertama merupakan kepemilikan, yaitu segala sesuatu hakikatnya adalah milik Allah, namun manusia mendapatkan hak atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha maupun harta yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi. Yang kedua, terdapat keadilan dalam berusaha. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana setiap individu memiliki kesetaraan baik dalam perolehan hak maupun penghargaan. Dan yang ketiga, merupakan kerjasama dalam kebaikan. Ekonomi yang dilakukan secara berjamaah dijalankan berdasarkan kerjasama dan dilandasi semangat tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang keempat merupakan pertumbuhan yang seimbang. Itu pertumbuhan ekonomi penting, namun harus tetap menjaga keseimbangan, kesejahteraan spiritual, dan kelestarian alam sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Next. Selanjutnya terdapat prinsip ekonomi Islam. Nah, prinsip yang pertama ini merupakan al-tauhid, yaitu semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah yaitu keadilan, karena Islam mengecamkan konsentrasi aset kekayaan pada sekelompok orang tertentu. Yang ketiga merupakan al-musawat, yaitu Islam menghendaki setiap manusia berhak melakukan kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, al-huriyah, yaitu kebebasan, bebas melakukan kerjasama dengan siapa saja, yang penting tidak menyalahi prinsip-prinsip ekonomi yang lainnya. Selanjutnya yang kelima ini ada al-ta'awun, yaitu tolong-menolong. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan pelaku ekonomi harus ada unsur tolong-menolong. Hal ini agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi. Kemudian yang keenam ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip inilah dalam hukum ekonomi Islam dikenal dengan adanya perintah dan larangan, yaitu wajib dan haram, dan dikenal juga dengan adanya wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Yang ketujuh ada al-tasamu, yaitu prinsip toleransi. Hukum ekonomi Islam dikenal dengan adanya perintah yang sebelumnya tadi, maka di dalam prinsip ekonomi Islam ini mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi tanpa memandang ras dan warna kulit. Toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Begitu pula dengan kegiatan ekonomi. Islam menghendaki toleransi di bidang bermuamalah. Next. Selanjutnya adalah karakteristik ekonomi. Yang pertama adalah adil. Menurut Al-Quran dan hadis, adil bukan semata merupakan hasil kesepakatan sosial. Secara ringkas, adil dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan atau proporsional di antara semua penyusun sistem perekonomian. Perlakuan terhadap individu secara setara, baik dalam kompensasi, hak hidup layak, dan hak menikmati pembangunan, dan keinginan berdasarkan kontribusi yang diberikan. Yang kedua adalah tumbuh sepadan, yaitu ekonomi tumbuh sepadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor real sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat. Boleh di next. Kemudian selanjutnya ada bermoral atau berakhlak mulia, ditunjukkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap kepentingan bersama dan kepentingan jangka panjang yang lebih penting daripada kepentingan individu.
Moral ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran yang bersumber dari ajaran agama Islam bahwa kerelaan untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kerelaan mengorbankan kepentingan diri, mengedepankan kepentingan pihak lain pada hakikatnya justru akan membawa diri sendiri kepada kesuksesan yang hakiki, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. Yang terakhir ada beradab, yaitu perekonomian Islam merupakan perekonomian yang beradab, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang selama tidak bertentangan dengan moralitas Islam. Next. Selanjutnya adalah pengertian dari sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Mengutip dari Wahendin Fest, dalam keuangan slide A, sistem ini mengacu pada dua sistem, yaitu musyarakah dan mudharabah. Musyarakah sendiri lebih lazim dikenal sebagai perjanjian bagi hasil dalam bisnis, di mana beberapa orang menyetorkan modal untuk menjalankan usaha. Sementara itu, mudharabah merupakan pemberian modal dari satu investor kepada seorang pengelola usaha. Jika dalam bank konvensional dikenal dengan istilah bunga, bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada cara kerja bagi hasil. Mekanisme perhitungan bagi hasil menurut ekonomi Islam idealnya ada dua macam. Yang pertama ada profit sharing atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih. Yang kedua ada revenue sharing, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotornya. Oke, next. Cara kerja riba. Menetapkan suatu harga tambahan tanpa kesepakatan bersama. Misalnya, seorang meminjam uang pada rentenir sejumlah 3 juta, tetapi jika seseorang itu tidak dapat mengembalikannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka akan terdapat bunga atau tambahan uang yang tanpa disepakati oleh kedua belah pihak. Kesimpulan dari pokok bahasan kali ini, riba merupakan hal yang diharamkan atau dilarang keras dalam agama Islam karena riba sendiri sangat merugikan bagi orang yang berhutang, sedangkan yang menghutangi akan semakin kaya dan menginjak-injak orang yang miskin. Tema mengenai riba selalu menjadi isu yang mendominasi kajian ekonomi Islam. Larangan riba sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi. Implikasi pelarangan riba di sektor real diantaranya dapat mendorong optimalisasi investasi, mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, mencegah timbulnya inflasi dan penurunan produktivitas, serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan dalam penulisan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.